Super League 2025-2026 kembali menghadirkan kejutan pada laga terakhir putaran pertama. Pemuncak klasemen harus menelan kekalahan saat bertandang ke markas Persita Tangerang. Bertanding di Indomik Arena, Jumat 9 Januari 2026. Tuan rumah langsung membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 3 menit. Javlon Gusenov mencetak gol lewat tembakan jarak jauh ke sudut kiri atas gawang usai menerima umpan hoki Caraka yang tak mampu diantisipasi kiper Borneo FC Nadio Argawinata. Borneo FC mencoba merespon cepat. Peluang Maicon pada menit ke-6 dan ke-19 berhasil digagalkan kiper Persita Igor Rodriguez yang tampil impresif di bawah Mistar. Persita nyaris menambah keunggulan pada menit ke-22, namun eksekusi Matius Alves masih mampu ditepis Nadio. Tekanan Borneo kembali hadir pada menit ke-37 melalui Juan Villa, tetapi Igor kembali menunjukkan performa gemilang. Skor 1-0 untuk keunggulan Persita bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Borneo langsung meningkatkan intensitas serangan. Tembakan keras Mariano Peralta pada menit ke-48 kembali dimentakkan Igor. Persita sempat mengancam lewat tendangan jarak jauh Zulfan Ziaul Haq pada menit ke-59, namun bola melenceng dari sasaran. Borneo mendapat sejumlah peluang emas melalui Douglas Coutinho pada menit ke-63 dan 65, serta Juan Villa pada menit ke-76, namun tak satu pun berbuah gol. Petaka justru kembali menimpa tim tamu pada menit ke-86. Wasit menunjuk titik putih setelah Alexa Andrejic dilanggar Muhammad Al-Husaini di kotak penalti. Andrejic yang menjadi eksekutor sukses mengecoh Nadio dan menggandakan keunggulan Persita. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Persita kokoh di peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 31 poin. Borneo FC tetap berada di puncak dengan 37 poin, namun posisinya terancam oleh Malut United, Persija Jakarta, dan Persib Bandung yang masih akan menjalankan pertandingan sebelum putaran pertama usai.
Bali United melanjutkan tren positif pada lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026 usai meraih kemenangan penting di kandang PSM Makassar. Bertandang di Stadion Gelora B.J. Habibie, tim tamu sukses menaklukkan tuan rumah. Bali United langsung membuat kejutan dengan mencetak gol cepat saat laga baru berjalan 30 detik. Mirza Mustafik membuka keunggulan setelah memaksimalkan umpan matang Tijmen Gopel. Gol bermula dari umpan terobosan dari lini tengah yang dikuasai Gopel sebelum mengecoh pemain bertahan lawan dan mengirimkan bola ke kotak penalti. Mustafik yang berdiri bebas langsung menyambar umpan tersebut dengan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang yang tak mampu dihalau kiper PSM Reza Arya Pratama. Gol itu sekaligus menjadi gol tercepat di Super League musim ini. Upaya PSM Makassar untuk menyamakan kedudukan kian berat setelah Sahrul Lasinari diganjar kartu merah pada menit ke-24. Unggulan 1-0 Bali United bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSM yang bermain dengan 10 pemain berusaha keras mengejar ketertinggalan. Peluang terbaik hadir pada menit ke-72 melalui Alex Tanku. Namun sepakan penyerang asal Brasil itu masih melambung di atas mistar meski berdiri bebas di depan gawang. Bali United akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-90+4 lewat gol Tijmen Gopel. Situasi tuan rumah semakin sulit setelah Ananda Rehan diganjar kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Skor 2-0 untuk kemenangan Bali United bertahan hingga laga berakhir. Atmosfer panas mulai menyelimuti duel syarat gengsi antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Antusiasme bobotoh kembali memuncak menjelang laga klasik yang akan tersaji pada pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Kota Bandung pada Minggu 11 Januari 2026 sore waktu Indonesia Barat. Tingginya minat pendukung Persib tercermin dari penjualan tiket yang ludes dalam waktu singkat. Seluruh tiket pertandingan Persib kontra Persija dilaporkan telah habis terjual jauh sebelum hari pertandingan berlangsung. Kondisi tersebut memunculkan beragam pertanyaan di kalangan bobotoh, mulai dari jumlah kuota tiket yang disediakan, kebijakan harga untuk laga besar, hingga kendala teknis pada aplikasi resmi Persib yang sempat dialami sebagian calon penonton. Menanggapi hal itu, manajemen Persib Bandung melalui PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB memberikan penjelasan terkait mekanisme dan kebijakan penjualan tiket untuk laga penuh rivalitas tersebut.
Untuk pertandingan melawan Persija, Persib menetapkan kuota penjualan sebanyak 26.000 lembar tiket. Head of Communication PT PBB Adi Pratama menjelaskan bahwa penentuan jumlah tiket dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat keamanan. Menurutnya, angka tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi kepolisian dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, serta kelancaran penyelenggaraan pertandingan. Di atas lapangan, laga ini dipastikan menyuguhkan tensi tinggi dan drama besar antara Maung Bandung dan Macan Kemayoran. Saat ini Persija Jakarta menempati posisi kedua klasemen sementara Super League dengan koleksi 35 poin. Sementara Persib Bandung berada tepat di bawahnya dengan jumlah poin yang sama. Kondisi klasemen tersebut membuat duel klasik akhir pekan ini semakin krusial dan diprediksi berlangsung sengit. Karena hasil pertandingan akan berdampak langsung pada peta persaingan papan atas liga. Dukungan luar biasa ditunjukkan supporter Persija Jakarta dan Jackmania menjelang laga syarat gengsi melawan Persib Bandung. Pada Jumat 9 Januari 2026, ribuan Jackmania berbondong-bondong memadati lokasi latihan Persija Jakarta di Sawangan, Depok, Jawa Barat untuk memberikan semangat langsung kepada para pemain dan tim pelatih sebelum bertolak ke Bandung. Dengan atribut lengkap seperti jersey, shawl, hingga bendera kebesaran Persija, Jackmania menyanyikan chant dukungan tanpa henti. Kapten Persija Rizky Ridho mengucapkan terima kasih atas dukungan Jackmania yang diberikan kepada tim di Sawangan. The Jackmania dipastikan tidak dapat hadir langsung di stadion saat pertandingan Persib versus Persija pada Super League 2025-2026. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Bandung, Minggu 11 Januari 2026. Larangan kehadiran supporter tim tamu ditegaskan oleh manajemen Persib Bandung melalui media sosial resmi klub.
Aturan tersebut merupakan kebijakan yang telah ditetapkan sejak awal musim demi menjaga keamanan pertandingan. Head of Communication Persib, Adi Pratama, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat. Laga hangat akan gengsi antara dua tim besar Indonesia, Persib Bandung melawan Persija Jakarta, kembali menyita perhatian publik nasional. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, duel syarat rivalitas yang kerap disebut El Clasico Indonesia itu kabarnya akan dipimpin oleh wasit asing bersertifikat FIFA sebagai upaya menjaga jalannya pertandingan tetap kondusif dan meminimalkan potensi kontroversi. Wasit asal Korea Selatan Ko Hyung Jin dipercaya untuk memimpin pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 11 Januari 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Penunjukan wasit asing tersebut menjadi sorotan, mengingat pertemuan Persib dan Persija dalam beberapa musim terakhir kerap diwarnai insiden keras. Protes terhadap keputusan wasit hingga kartu krusial yang mempengaruhi hasil laga. Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim yang sama-sama berada di papan atas klasemen Super League 2025-2026. Persib dan Persija bersaing ketat menjelang pekan ke-17 yang sekaligus menjadi laga terakhir sebelum jeda paruh musim. Dalam situasi tersebut, keputusan perangkat pertandingan dinilai dapat berdampak langsung pada peta persaingan menuju gelar juara. Ko Hyung Jin dikenal memiliki pengalaman memimpin laga-laga level tinggi Asia, termasuk di ajang AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 yang dinilai relevan untuk mengendalikan pertandingan dengan tekanan tinggi. Ko Hyung Jin bukanlah sosok asing di Indonesia. Wasit asal Korea Selatan tersebut pernah memimpin pertandingan timnas Indonesia. Saat melawan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025 yang berlangsung relatif minim kontroversi. Di kompetisi domestik, laga Persib kontra Persija akan menjadi penugasan keduanya di Super League musim ini. Setelah sebelumnya memimpin pertandingan PSIM Yogyakarta melawan Semen Padang pada pekan ke-16. Pengalaman yang dimilikinya membuat Ko Hyung Jin dinilai memahami karakter sepak bola Indonesia di tengah sorotan tajam terhadap kepemimpinannya pada El Clasico Indonesia.